hari ini kita mulai masuk seri yang baru, seri Firman Tuhan. Judul serinya What Shapes Us, apa yang membentuk kita. Dan seri ini sebenarnya ada 12 seri, saudara, ada 12 minggu. Diambil dari 12 pernyataan iman Gereja Every Nation. Saudara bisa cek di website everynation.org ya. Ada 12 statement iman. Tapi karena banyak, kita bagi jadi 2 part gitu ya. Jadi yang season 1, kalau saudara suka nonton film, season 1 itu tahun kemarin. Jadi ini sekarang season kedua gitu ya. Ada 6 minggu dan kita akan belajar dasar-dasar iman kita, pengakuan iman kita dari statement of faith yang kita miliki di Every Nations. Tetapi saya juga tidak membuat ini sebuah kelas pengajaran gitu ya. Saya percaya firman Tuhan juga akan berbicara bagi kita. Jadi hari ini kita akan belajar doktrin kebenaran tentang Alkitab, tentang firman Tuhan. Judulnya The Word That Shapes Us. Sebelum saya mulai, saya mungkin mau cerita sama saudara. Jadi belakangan ini saya perlu pakai kacamata, saudara. Baca kok kayaknya semakin lama susah dibaca gitu, tulisan kecil. Sekarang sudah saya zoom, tapi saya ke toko optik ternyata saya perlu pakai kacamata. Jadi mulai ada plusnya gitu ya. Oke, bukan penglihatannya lebih plus, bisa melihat yang nambah. Maksudnya saya perlu jenis kacamata plus gitu untuk membaca. Nah, ada setelah saya pakai beberapa lama, ada satu yang saya mulai menyadari. Saya nggak tahu teman-teman di sini yang pakai kacamata, saya mulai merasakan ada dekokan di samping telinga saya gitu ya. Saudara merasakan yang sama atau enggak gitu ya? Ada dekokan, saya pikir kok agak aneh gitu ya. Awal-awal saya pegangin gitu, tapi sekarang mulai terbiasa. Dan beberapa teman-teman sini yang kalau anak-anak muda yang kita bilang itu gamers ini ya, ada beberapa gamers yang suka pakai headphone itu, mereka juga ada dekokannya di kepala atasnya gitu ya. Jadi yang pakai, yang sering pakai mungkin bisa dicek. Tapi sesuatu yang padahal buat saya cukup elastis gitu ya, nggak keras gitu. Ternyata dia memberikan dampak terhadap bentuk kepala saya gitu. Jadi sepertinya sederhana, tapi ini membantu somehow shapes gitu. Dan kemudian dengan ini saya juga dibantu untuk melihat lebih baik. Ada hal-hal di dalam kehidupan kita yang suka nggak suka akan membentuk kita di dalam cara berpikir kita, membentuk kita dari cara menjalani kehidupan kita, membentuk kita dari cara kita berinteraksi satu sama lain. Saya ingat saya pernah mendaki gunung gitu ya, Gunung Gede. Kalau teman-teman di sini tahu Gunung Gede, mungkin sering orang yang di Bogor tuh sering bolak-balik Gunung Gede gitu ya. Ada yang berangkat pagi, sore udah pulang pergi gitu ya. Saya ikut itu pendakian sama orang yang biasa bolak-balik gitu. Saya pikir saya sudah cukup oke gitu ya. Ternyata saya secara usia waktu itu ya, ini bukan dalam belakang ya, waktu itu saya usia waktu masih kuliahan gitu, sebenarnya saya masih oke. Tapi waktu saya naik ke sana sama orang yang lebih berumur, bawa perlengkapan lebih banyak gitu, kok saya kayaknya kalah gitu ya, kalah cepet gitu. Ini saya udah baru setengahnya udah ngos-ngosan, ini orang yang udah tua, udah masih ini biasa aja gitu. Saya pikir ini ada yang salah gitu. Terus saya udah sampai hampir di atas, saya pikir wah luar biasa. Waktu saya jalan di bawah itu, saya lihat ada yang kalau boleh saya bilang nenek gitu ya, umurnya di atas 60 saudara. Bawa pakai, kalau saudara kayak boleh bawa bakul gitu ya, terus jalannya pelan gitu. Waktu saya lihat wah
ini nenek luar biasa ya. Waktu di bawah saya jalan tuh kayaknya saya di depan gitu. Tapi saya lagi sih ada istirahat. Begitu saya sampai di atas, nenek itu udah di atas duluan saudara. Jadi saya pikir saya gitu saya tanya Nek, ini gimana ini gitu ya. Neneknya bilang, ya saya setiap hari naik turun gitu kan, ambil bawa makanan dari bawah, naik ke atas, turun di atas gitu. Secara usia saya lebih muda, tetapi secara fit dia jauh lebih fit. Dia lebih bisa naik. Dia tiap hari, saya setahun nggak sekali gitu ya. Jadi ada sesuatu yang mungkin kita lakukan tanpa kita sadari membentuk kita. Sesuatu yang kita jalani membentuk cara berpikir kita, membentuk mungkin tubuh kita, membentuk cara kita berinteraksi. Dan hari ini kita akan belajar sama-sama apa yang membentuk kita. Dan saya mau kita belajar sama-sama dari firman Tuhan, yaitu the word, firman yang membentuk kita. Kita akan membaca dari 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Saya akan membacakan 2 ayat ini, kemudian kita akan berdoa sekali lagi. 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17, demikian firman Tuhan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat firman-Mu, biar sungguh firman-Mu berbicara ke dalam hati kami, memberikan kami konviksi akan kebenaran firman-Mu, dan menjalani, mentaati firman-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Jadi judulnya hari ini The Word That Shape Us. Waktu saya siapkan ini firman, perkataan yang membentuk kita. Dan doktrin di Advent Nation saya akan bacakan bagi saudara apa yang kita percayai sebagai gereja Advent Nation berkenaan dengan Alkitab, dengan firman Tuhan. Kita percaya bahwa Allah telah berbicara melalui para penulis kitab suci. 66 kitab kanonik Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Alkitab adalah satu-satunya firman Allah yang tertulis dan diilhamkan secara lisan serta teruji dengan sendirinya. Tidak berubah, tidak mengandung kesalahan dalam segala sesuatu yang diteguhkannya sebagai pewahyuan Allah yang otoritatif, tidak mengandung kesalahan dan memadai bagi kehidupan, doktrin dan praktek gerejawi. Alkitab harus dipercaya dan ditaati. Itu adalah statement iman gereja kita Advent Nations berkenaan dengan Alkitab. Bagaimana kita percaya bahwa Alkitab diinspirasikan dari Allah bagi kita, orang percaya, untuk kita menghidupinya, mempercayainya, dan mentaatinya. Kita akan belajar 3 hal, bagaimana firman itu diinspirasikan secara ilahi, bagaimana firman Tuhan itu mempunyai dampak yang komprehensif bagi kita, dan bagaimana firman Tuhan itu mengubah kehidupan kita. Rasul Paulus menulis kepada Timotius yang waktu itu adalah cukup muda. Timotius mulai menggembalakan, mungkin beberapa pakar Alkitab sangat masih muda, mungkin belasan atau mungkin awal umur 20, menggembalakan gereja di Efesus. Dan Rasul Paulus menulis beberapa 2 kali surat yang tercatat bagi kita di 2 Timotius, dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah. Jadi di sini Rasul Paulus menggunakan istilah breathed out by God. Jadi firman ini diinspirasikan oleh Allah kepada para penulis Alkitab. Waktu Rasul Paulus menulis 2 Timotius,
yang dimaksud di sini perjanjian lama. Perjanjian baru belum ditulis semuanya, kemungkinan belum terkompilasi menjadi buku dan sebagainya. Tetapi perjanjian lama 39 kitab itu sudah terkompilasi perjanjian lama. Dan di bagian lain di 2 Petrus dikatakan, Petrus mengatakan bahwa the scriptures yang ditulis oleh Rasul Paulus. Jadi Petrus mengenali bahwa apa yang Rasul Paulus tulis berbicara kepada gereja, membangun gereja. Jadi firman Tuhan di sini mengacu kepada seluruh perjanjian baru dan juga perjanjian lama, satu Alkitab 66 kitab yang menjadi satu kesatuan yang diilhamkan Allah bagi kita. Dan yang menariknya di sini Rasul Paulus menggunakan kata inspired by God, God breathed gitu ya. Di sini seperti Roh Kudus mengilhamkan para penulis Alkitab menulis apa yang mereka harus tuliskan. Beberapa orang berpikir Alkitab datangnya seperti orang yang automatic writing ya. Saya nggak tahu saudara pernah dengar, ada yang bisa trans gitu terus nulis jadi tulisan gitu ya. Alkitab nggak kayak gitu saudara. Jadi kalau ada yang berpikir bahwa kita tulis karena orang sudah sadarkan diri lalu dia tulis gitu tiba-tiba udah jadi satu tulisan gitu ya. Kitab Roma misalnya tidak seperti itu. Alkitab juga tidak datang dalam bentuk buku yang udah dijilid dari langit jatuh, ini buku gitu ya. Jadi ini udah bahasanya udah paling benar dan sebagainya. Enggak kayak gitu saudara. Tuhan memakai para penulis Alkitab, diinspirasikan oleh Roh Kudus. Mereka menulis dan di dalam perjalanan waktu itu terkonfirmasi, dikenali oleh bapak-bapak gereja dan menjadi Alkitab yang kita miliki hari ini. Saya akan lihat sedikit fakta Alkitab. Jadi Alkitab itu ditulis di dalam 3 bahasa majorsnya, itu bahasa Yunani dan Ibrani, ada juga di dalam bahasa Aramaik. Ditulis dalam rentang waktu 1600 tahun. Jadi kalau misalnya ini para penulis-penulis ini 1600 tahun di 3 benua kira-kira ya, di Asia, di Afrika, di Eropa, di dalam 3 benua, dan ditulis oleh sekitar 40 orang penulis yang latar belakang pendidikan, usia, pekerjaannya berbeda-beda. Dan 40 orang ini nggak janjian, saudara. Nggak janjian ya, kamu nulis bagian yang ini. Kalau kita teman-teman di sini yang pernah kerja tim, tugas bikin presentasi atau bikin tulisan kayak kamu kerjain bab yang ini ya, bab ini, kamu bagian bab ini, saya bagian yang ini, nanti kita kumpulin jadi satu. Dan sekarang bisa namanya cloud editing gitu ya. Jadi ngedit di dokumen yang sama bareng-bareng. Mereka nggak bisa seperti itu waktu itu. Oke, 40 orang dalam rentang 1600 tahun. Bayangin kalau 1600 tahun janjian gitu ya. Ini seluruh 66 kitab secara sinkron, tidak bertentangan satu sama lain, menulis satu kisah yang gambar besarnya satu hal, yaitu Injil Yesus Kristus bagi kita. Bagaimana dari sejak penciptaan sampai nanti Yesus datang kembali yang kedua kalinya, para penulis Alkitab ini menulis nggak janjian, nggak cloud sourcing, saudara. Jadi ini diinspirasi oleh Roh Kudus. Kisahnya memberi satu kisah utama. Para pakar Alkitab mengatakan as a meta narrative. Jadi
Ada kisah-kisah kecil-kecil gitu, tapi dalam semua kisah ini memberikan satu gambar besar kisah, yaitu kisah karya penebusan Allah bagi umat manusia, karya berita Injil bagi kita di dalam Yesus Kristus. Amin. Secara historis, Alkitab seperti tadi saya bilang tidak datang dalam bentuk sudah jilid dari langit, udah selesai gitu ya. Di zaman dari Alkitab itu sekitar waktu 1600 ada beberapa media penulisan dari mulai papirus, kemudian ada beberapa media di atas media kulit, kemudian ada yang juga bagian dari Alkitab ditulis di tanah liat dan sebagainya. Jadi kita sebutnya manuskrip gitu ya. Manuskrip ini tidak ada dokumen manuskrip kuno yang ketersediaannya, konsistensinya itu seperti Alkitab. Lebih dari, I think kalau nggak salah lebih dari 64.000 salinan. Itu ya, kalau saudara tahu kisahnya Homer Iliad, mungkin di bawah 30 salinannya. Jadi kisah-kisah yang ancient manuskrip itu tidak ada yang menyamai Alkitab karena jumlah kopinya begitu banyak salinannya, dan 99,99% itu sama. Ada varian-varian yang berbeda, sedikit berbeda karena kesalahan pelafalan, karena bunyinya mirip tetapi tulisannya berbeda, tetapi kesalahan itu bisa dibandingkan dari manuskrip yang begitu banyak kopinya sehingga mereka tahu ini kesalahan penulisan, kesalahan mungkin tanda baca dan sebagainya. Jadi Alkitab itu begitu bisa dipercaya dan juga dapat diandalkan untuk mengubah kehidupan kita. Dan oleh sebab itu Alkitab adalah dokumen, kalau boleh dibilang dokumen yang tidak ada duanya di dunia ini, karena tidak ada ancient manuskrip yang begitu lengkap salinannya dan terpelihara sampai hari ini. Dan karena itu berarti Alkitab punya implikasi di dalam kehidupan kita orang percaya, karena Alkitab diinspirasikan oleh Tuhan. Karena dia diinspirasikan oleh Tuhan, kita perlu mengerti, mempelajari konteks aslinya. Kita perlu mempelajari maknanya bagi kita, dan bukan cuma mempelajari tetapi mengizinkan firman Tuhan mengubah kehidupan kita juga. Saya kembali kepada ayat yang ini. Dikatakan all scriptures is breathed out by God. Setiap firman itu diinspirasikan oleh Allah. Hal ini menjadi hal yang penting karena doktrin yang kita miliki itu bukan berdasarkan kepada pemikiran manusia, bukan berdasarkan konsep yang kita gagas bersama-sama. Mungkin di Aviation, kita punya gagasan untuk punya satu gereja yang seperti apa. Tidak. Kita punya bahwa dasar dari apa yang kita lakukan, doktrin kita berdasarkan kebenaran firman Tuhan yang diinspirasikan oleh Allah. Jadi tidak berdasarkan budaya kita, bukan berdasarkan perasaan kita, juga bukan berdasarkan trends. Ada banyak yang kita udah dokumen lama lah, kuno gitu, udah banyak kesalahannya. Banyak yang bilang banyak kesalahannya di dalam banyak hal. Sudah lebih dari 2000 tahun saudara, orang berusaha mencari kesalahannya dan gak berhasil meruntuhkan Alkitab gitu ya. Karena Alkitab sungguh adalah firman Allah yang mengubah kehidupan kita. Karena Alkitab diwahyukan oleh Allah, Alkitab punya implikasi dalam kehidupan kita. Saya waktu kecil suka baca komik.
berapa teman-teman di sini suka baca komik? Ya, atau cuma saya aja? Ada beberapa komik-komik yang saya baca masih kecil, udah lupa sudah kan. Beberapa teman-teman di sini ada, saya dulu suka baca komik strip, jadi cuma satu baris gitu ya. Ada beberapa yang lucu, setelah saya baca lupa, ya udah nggak apa-apa, nggak punya implikasi yang begitu gimana banget. Tetapi kalau firman Tuhan, kalau dia diinspirasikan oleh Allah, dia punya implikasi yang penting. Satu waktu orang tua saya meninggalkan rumah gitu ya. Jadi saya tinggal di Sukabumi, mereka ke Jakarta. Dia pesan, oke ya, ini tolong lakukan ini, ditulis gitu. 1, 2, 3, dicatat gitu. Seperti biasa anak teenagers waktu itu. Seberapa saudara ya teenagers yang di sini mungkin iya oke ma gitu kan, iya oke dah oke bye gitu ya, orang tua saya pergi. Terus beberapa waktu kemudian lapar, makanan di mana gitu kan, wah ini ternyata orang tua saya udah tulis gitu ya, ini ada nasi rendang di sini, oke tinggal panasin ya gitu kan. Oh ternyata ada di situ, oke. Secara kertas yang tulisan tangan itu punya implikasi buat saya. Saya bisa makan atau enggak malam itu. Dulu belum ada Gojek dan online food gitu ya. Ini bukan iklan. Jadi belum ada order makanan keluar gitu ya. Dan ada banyak hal di situ. Salah satunya itu jangan lupa ya kunci, ini cek gembok, cek ini gitu kan. Secari kertas itu punya implikasi buat saya malam itu gitu ya. Apakah saya bisa makan, apakah saya aman atau enggak gitu ya. Dan Alkitab adalah dokumen yang Tuhan berikan buat kita untuk menjalani kehidupan kita sebagai orang percaya. Jadi kita nggak menduga-duga nih kehidupan orang Kristen itu harusnya kayak gimana. Makanya the next saya agak kesulitan untuk mencari katanya. Saya menggunakan kata comprehensive profitability, karena di dalam versi ESV menggunakan kata profitable. Saya tahu terjemahan kita juga agak sedikit berbeda satu dengan yang lain. Dikatakan all scriptures is breathed out by God and profitable, atau bermanfaat ya, berguna bagi kita. Untuk apa? Untuk mengajar. Untuk mengajarkan kita apa yang cara hidup kita yang mungkin selama ini kita pikir udah oke, ternyata nggak oke. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk mereproof atau menyatakan kesalahan. Ada hal-hal di dalam kehidupan kita nggak tahu kita berjalan di arah yang salah. Saudara kalau pernah sini mengendarai mobil pergi ke satu tempat yang baru di era tidak ada maps gitu ya. Setiap ada simpangan pasti berhenti gitu ya. Tanya dari warung di situ, yang tukang tambal ban di situ, yang jual pisang, yang jual apapun kita tanya alamat, betul kan? Karena apa? Karena kita nggak tahu kita ada di mana dan kita nggak tahu kita beloknya yang mana. Saya pertama kali ke Jakarta dari kota kecil, nyetir mobil, ya saya tinggal di Cawang waktu itu, terus saya mengendarai mobil di Grogol. Kakak saya belikan, saudara, dulu saya ada peta Jakarta gitu ya. Bentuknya bukan buku, tapi lembaran gini dilipat-lipat gitu ya. Saudara, saya nganterin teman kuliah, saya baru tahun pertama nganterin teman kuliah saya pulang, yang dia sendiri nggak tahu di mana rumahnya, karena anak baru ya, sama-sama ini anak baru gitu ya. Dan gang di tempatnya itu banyak itu beloknya, dia sendiri saya lupa ya belokannya ini atau yang itu gitu ya. Udah belok sini sampai Gunung Kea, tapi kok rumahnya nggak ada yang kayak rumah saya ya. Coba putar lagi sana, belok lagi gitu ya.
rumah kamu ada nama alamat jalannya nggak sih? Oh ada nih, gitu ya. Dia buka, ada tulisannya nama alamat. Saya cari di peta itu saudara, nggak ada, gitu kan. Ini kamu di Jakarta bukan nih alamatnya, gitu ya. Dan saya nggak tahu saya di mana, saya benar atau salah, tanpa saya tahu saya ada di mana di peta itu, gitu. Di dalam kehidupan kita ada banyak hal kita bisa menjalani cara hidup kita, cara membesarkan anak kita, cara kita berinteraksi dengan orang tua kita, dengan anak kita, mungkin dengan pasangan kita. Seringkali kita mengikuti apa yang kultur kita udah ajarkan tanpa kita sadari. Itu bukan yang Tuhan inginkan. Jadi kita perlu dikoreksi, kita perlu diperbaiki arah kehidupan kita. Nah, kita juga mengatakan koreksi dan kemudian juga melatih kita di dalam kebenaran. Kalau beberapa teman-teman di sini yang olahraga, tadi naik gunung gitu ya, kita mungkin yang teman-teman yang biasa naik gunung, Anda tidak akan naik memanjat gunung yang tinggi sebelum Anda belajar memanjat gunung yang lebih mudah, lebih sederhana. Itu seperti latihan ya, training. Karena perlu terbiasa dengan temperatur, terbiasa dengan tekanan udara yang makin ke atas itu makin tipis gitu ya. Jadi kita perlu dilatih. Dan di dalam hal kebenaran firman Tuhan melatih kita untuk hidup generous, murah hati ya. Kadang-kadang ada bagian dalam kehidupan kita perlu dilatih untuk generous. Ada dalam kehidupan kita kita perlu dilatih untuk mengampuni, saudara. Oke, kadang kita perlu dilatih untuk jujur mungkin. Ada banyak hal firman Tuhan mengajarkan kita untuk berjalan dalam firman-Nya, dilatih dan dibentuk sesuai dengan firman Tuhan. Jadi ada banyak aspek kalau boleh saya bilang. Awalnya saya berpikir Alkitab itu seperti multi tools gitu ya, satu tapi bisa banyak gitu. Kita baca di Alkitab itu bisa dikatakan seperti cermin ya. Dia bisa lihat kita what's wrong with us gitu. Kalau saya tanya saudara sebelum keluar rumah, pasti minimal satu kali ketemu berhadapan dengan cermin gitu ya. Akan make sure, oh saya rambut udah oke gitu kan. Alkitab seperti cermin mengingatkan kesalahan mungkin dalam kehidupan kita. Alkitab juga dikatakan seperti senjata, pedang, ya. Alkitab dikatakan seperti lampu. Dikatakan firman itu pelita bagi kakiku, firmanmu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Your word is a lamp to my feet and a light to my path. Firman Tuhan menuntun kita. Tapi di dalam banyak hal, waktu saya pikir, oh ya seperti tools ya. Oke, di satu sisi benar, tetapi ada aspek yang lain juga. Kalau tools itu nggak bisa menantang kita, menantang cara-cara kita melakukan sesuatu, gitu ya. Tentu kita tidak berusaha menggunakan palu untuk melepaskan sebuah sekrup gitu ya, kita perlunya obeng gitu. Ada hal yang tools nggak challenge kita, tetapi firman Tuhan akan challenge kita. Ada hal yang tools nggak bisa, yaitu kita pakainya cuma kalau kita lagi perlu ya. Di dalam banyak hal Alkitab firman Tuhan itu lebih seperti nutrisi buat kita, sesuatu yang kita perlu konsumsi setiap hari, kita perlu cerna, kita perlu tangkap. Makanya dikatakan di Yeremia, dibilang gini, apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firmanmu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Saya mengajak Bapak Ibu untuk kita membaca firman Tuhan, merenungkan. Kalau Bapak Ibu di sini mungkin teman-teman ada yang belum pernah baca Alkitab sama sekali, saya mau mendorong mulai baca. Kalau saudara mau yang at least nggak punya background, saudara boleh baca dari Injil Yohanes. Kalau saudara baca atau Injil Markus, at least you have a starting point and read.
Saya mau dorong kita, let our spiritual man, our spiritual being, find his nourishment from the word of God. Biar manusia rohani kita itu mendapatkan nutrisinya dari kebenaran firman Tuhan. Kenapa begitu penting? Nanti hal yang ketiga kita akan sama-sama. Tapi firman Tuhan perlu datang di dalam kehidupan kita untuk mengubah cara berpikir kita, menantang kita bertobat dari dosa-dosa kita, mengizinkan firman Tuhan menuntun keputusan-keputusan kita. The reason why we have to read and obey, read, believe juga ya, kita perlu baca, kita mempercayai dan mentaatinya, karena firman itu bisa mengubah hidup kita. Di ayat 17 yang tadi dibaca, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Setiap kita bisa equip for every good work. Ketika kita menghadapi cobaan, kita mungkin bisa berusaha, okay, I'm gonna do it better, aku will say no, saya akan bilang enggak gitu ya. Tapi Yesus menjawab setiap cobaan iblis dengan mengatakan ada tertulis. Jadi sebenarnya kita menang terhadap cobaan kehidupan kita karena firman Tuhan, karena kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Dan Alkitab mengatakan firman ini memperlengkapi kita, equip kita untuk pekerjaan yang baik yang Tuhan mau panggil untuk kita lakukan. Beberapa teman-teman di sini kalau keluar rumah gitu ya, sudah pasti equip. Beberapa mungkin sudah dipastikan Anda pasti membawa adaptor charger, kabel charger handphone, dan beberapa teman-teman di sini bawa power bank. Ketinggalan dompet masih oke, benar ya. Tapi kalau handphone mati gitu, nggak ada power, mau minjem orang, tolong dong QR-in, bayarin, kan nggak bisa. Kita harus yang lain gitu. That's we have to be equipped untuk apa? For us to go through the day gitu. Dan kenyataannya kita bisa di-equip, kita bisa diperlengkapi, bukan karena kita punya pengalaman, bukan karena kita punya knowledge, tapi karena kita diperlengkapi oleh firman Allah. Setiap hari di dalam kehidupan kita, saya mau ngajak kita, let's read the word, renungkan, baca firman, renungkan. It's best as saya boleh bilang, it's better 5 minutes every day daripada borongan weekend 1 jam, gitu ya. Kalau saudara bisa lakukan borongan weekend 1 jam, go ahead, plus tambah yang 5 menit setiap hari, gitu ya. Oke, karena kayak makan gitu kan, saya kan nggak bisa. Saya makan hari ini buat 1 minggu gitu kan, nggak bisa juga, ya kan? We're gonna eat every day, yang kita makan membentuk kita. Saya mau mengajak kita, let's find the word of God and eat them and let the word of God speak to us. The reason why, because the word will shape us. Kalau kita tidak mengizinkan the word of God shape us, firman Tuhan membentuk kita, the world will shape us. Dunia akan membentuk kita. Kalau kita nggak mengizinkan firman Tuhan membentuk cara berpikir kita, gaya hidup kita, dunia, social media akan membentuk kita. Oke, sering teman-teman di sini kemarin ada yang ngobrol, ada doom scroll gitu ya. Saya nggak tahu saudara yang sering kayak doom scroll, kok nggak bisa habis ya udah di scroll gitu ya. Kalau website kan kita scroll mentok di paling bawah gitu ya, contact us gitu kan, betul nggak? Tapi sosial media udah di scroll nggak ada habis ya kan. Well, sometimes yang kita tonton will shape us, terus bentuk kita. The question is, apakah kita mau mengizinkan Tuhan yang bentuk kita, atau kita izinkan
dunia yang bentuk kita. Efesus 2 ayat 10 berkata gini, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Waktu saya siapkan ini, saya pikir what shape us, apa yang membentuk kita. The reality is, firman Tuhan itu bukan sekedar tulisan, teks, naskah gitu ya, yang kita pelajari. Tetapi adalah firman Allah, dan dia adalah Tuhan sendiri. Makanya di Yohanes 1 bilang, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Jadi firman Allah yang kita baca, Alkitab yang kita baca adalah firman Allah yang hidup. Waktu saya persiapan, saya pikir bisa melakukan pekerjaan baik, panggilan Tuhan bagi kehidupan kita. Waktu saya baca, saya renungin, ada banyak hal yang kita jalani dalam kehidupan kita tanpa kita sadari. Dunia membentuk kita. Ada berapa mungkin teman-teman di sini yang bekerja di environment yang begitu kompetitif. Saking kompetitifnya toxic gitu ya. Dan kita masuk di dalam environment yang toxic, tanpa kita sadari kita mulai beroperasi seperti lingkungan kita. Okay? Tanpa kita sadari, that culture shape us the way we do work, the way we interact with each other. Ada beberapa dari kita mungkin, sometimes kita lihat di sosial media. Saya suka bercanda sama anak-anak sama istri saya. Kalau ada yang namanya postingan gambar makanan terus bilangnya enak, kan belum dimakan, baru difoto. You get the point, right? So, wah kayaknya enak banget, kita harus pergi ke sana. Somehow, mungkin dengan dunia sosial media, saya nggak against sosial media ya. Flexing is a standard of way of life gitu. Somehow tanpa kita sadari ya, kayaknya flexing semuanya, kayaknya yang di sosial media all nice gitu kan. Tapi setelah kita sampai di titik itu, ternyata enggak gitu ya. Tanpa kita sadari kita dibentuk oleh itu. Saya ingat saya pernah pergi ke satu tempat wisata yang fotonya keren banget, begitu sampai di situ ternyata benar-benar yang keren itu yang se-frame itu aja gitu. Sebelah yang lainnya beda banget gitu ya. Jadi yang cuma yang ada di foto itu gitu. Waktu saya sama istri sama nyampe, kayaknya kita benar-benar kalau cuma yang kayak gini ya dilihat di foto aja cukup gitu, gak usah perjalanannya sesusah itu gitu ya. Tanpa kita sadari, kita dibentuk oleh itu. Kita dibentuk oleh kekhawatiran kita. Kita dibentuk tanpa kita sadari oleh budaya kita. Tapi firman Tuhan menantang kita untuk kita dibentuk oleh firman-Nya. Waktu saya siapin ini yang Tuhan tanya sama kamu, what is shaping your life this day? Apakah berita di dunia sana membuat saya berpikir ketakutan? Apakah ketakutan, kekhawatiran membentuk hidup saya? Atau firman Tuhan membentuk hidup saya? Maybe the question is just what is shaping your life this day? But also, we need to let this question, who is shaping my life this day? Do we let Jesus shape our heart through His Word? Do we let Jesus to shape the way we think, the way we see some of our conflicted relationship? We might have been living this way for years, and then somehow the Word of God comes. Jesus reminds us, hey, you have to let go, you have to forgive, you have to see different. Maybe
there are some situations in your life that you keep on thinking the same way that you've been doing all over these years, but God say, no, you're going to believe in my word. You're going to trust me. And 9 September tahun 2004, 9 September 2004, saya mengajar di sebuah sekolah di Kuningan, di Gedung Setiabudi lantai 6. Pagi hari di tengah, kadang jadi guru, some of you are teachers here. There are seasons that you're so tired, but all the lesson plan has to be delivered. Okay. Then they go, I just so tired with this. But I read. Saya baca di Mazmur 27. You will see the goodness of the Lord in the land of the living. In that tiredness, I said, God, what is the goodness that I'm going to see? I'm so tired. I wish I can have a skip, okay? But all my students will, hey, well, I don't have the teachers. One day, God, I just want this. I want to start. I'm so tired with work. That day, I think around almost lunchtime, bomb explode and the Australian embassy across the building. Okay. Sebenarnya kalau bom meledak di seberang ya agak sedikit, mungkin 500 meter agak miring sedikit. Tapi suaranya itu semua kaca itu pecah. Dan pecahannya itu seperti kayak peluru gitu. Dan untungnya waktu itu karena agak panas, di ruangan saya itu hordengnya itu dari bambu ya yang di rolls gitu. Jadi turunin dan itu kacanya pecah. Itu bambunya semua naik, ini semua jatuh gitu ya. Dan benar semua teriak gitu. Saya juga nggak tahu apa gitu kan. That verse tells me you're going to be at peace because you're going to see the goodness of God in the land of the living. All the students are crying in it, but that verse is listening. Okay, God, thank you. Thank you, I stay alive. I don't complain with my job anymore. And we have to walk down the stair on the 6th floor. Some small kids, really, they just so froze that they cannot walk. So I have to carry them. Saya harus gendong dia turun. Saya ingat berapa kali harus balik lagi naik ke atas, turun lagi. Gitu ya. But that verse changed the way I see my work that day. I want to ask you, I want to encourage you. Some of us might need to get a word and begin to say it to our situation. Beberapa dari kita mungkin perlu cari firman Tuhan. Sekarang jauh lebih mudah. Dulu kita perlu pakai konkordansi. Sekarang saudara Bible search aja gitu ya. Bible verse for being anxious gitu ya. You gotta have verse. Di Google bisa ketemu gitu kan. Saudara, saya mau dong saudara. Di tengah situasi yang saudara mungkin bertahun-tahun kayak gini gak sulit, saudara tulis, God, I want to have breakthrough in this area. Saudara bisa tulis, kalau saudara bisa taruh di wallpaper handphone saudara, taruh di situ screenshot and then say it over. Mungkin saudara khawatir, God, waktu dunia bilang, no, kamu gak akan cukup deh, kamu gak akan sanggup. Saudara ambil firman Tuhan dan katakan, God, this is your word, this is your promise for my finance. I'm going to believe you. I'm going to let you shape me. One of the things that I'll just share this testimony. This week I have a lot of conversations. Tapi as I prepare this testimony, make the difference for me. Jadi saya besar
ayah saya kalau istilahnya gini, kalau saya punya orang tua yang Asian banget, jarang hug gitu ya, say I love you, oh you good job gitu kan. Kalau buat saya itu semua cuma ada di film-film gitu ya. Papa saya begitu kaku, gak begitu ini gitu. Tapi satu waktu saya kuliah, saya dengar firman Tuhan bahwa dia Bapak yang baik. Kemudian saya dengar ayat di Yoel dalam, dia akan membalikkan hati bapak-bapak kepada hati anaknya. Ayat itu bilang, God, I want to have my relationship with my father is so good, so that I can see the Father God in my earthly father. It takes courage for me to pray that prayer. And when I pray, saya tulis, saya ingat mentor saya bilang, so how is it? What do you get from this? That message about the fathers of God really hit me, and I said, yeah, aku harus mungkin harus rekonsiliasi sama papa saya. Okay, good. So let's pray together. Gitu. It takes months. Boleh jujur sudah, it takes months for me to say, God, I want this happen, but I don't know how. Akhirnya satu waktu saya bilang, God, I just want to believe and trust you. It's gonna work out. You just keep on saying, God, Tuhan balikin hati bapak-bapak ke anaknya dan hati anak-anak ke bapaknya. Setelah saya pulang ke Sukabumi, saya bilang sama bapak saya, Pak, saya percaya. Dan buat ngomong kayak gini, saudara, it's something yang mungkin belum pernah saya lakukan seumur hidup saya, gitu kan. Orang tua saya benar-benar gitu, bapak saya sangat responsible dalam mencukupi keluarga dan sebagainya, tetapi sangat, kalau saya bilang, cool kalau yang namanya di rumah, gitu ya. Sama anak itu reserve banget, gitu ya. Dan waktu saya ngomong gini, papa saya tuh kalau kasih pujian ke saya, itu kalau sama temennya, kalau saya nggak ada di situ baru saya tahu bapak saya puji, gitu ya. Tapi kalau di luar ada saya, dia nggak pernah say it. So there's something about saya, wow, it's so hard. Well, I'm not saying it's gimana, karena orang tua saya nggak mendapatkan parenting yang alkitabiah dari orang tuanya. Okay. So that day waktu saya bilang, I want to say sorry that I've been having a bad thoughts about you, but I want to tell you that I love you, and I believe that Jesus also love you. Nah itu saya peluk papa saya nangis, gitu. Saya nggak tahu, buat saya rasanya lama banget. Papa saya nangis juga, tapi it takes sometimes sampai akhirnya baru dia mau kayak dia merespon pelukan saya. Terus saya kayak sudah kayak ngerasain peluk tiang gitu kan, dia sama saya nangis. Bapak saya tahu dia nangis juga gitu, tapi dan dia merespon. Okay, that's transformed the way I see my father because of the word of God. Because I want to believe the word of God. I want to encourage us. I need a relationship yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Mungkin kita very hard, difficult, suami istri dengan orang tua dengan anak. Mungkin any situations. I want to encourage kita. Let's get the word. Let the word of God shape us. Don't let our past, don't let our pain, don't let our hurt shape us. Let the word of God shape us. Amen. Kita akan menyembah Tuhan. As we worship, we want to tell ourselves that God, you are the one. Jesus, you are the one who shaped me.